ini saya kira saya kemarin waktu ikut kegiatan tersebut yang disampaikan dari Nomi Akademik kita sebagai nah Bapak Ibu, saya hanya ingin ngobrol saja sedikit sebelum saya masuk ke sini. Sesuai nggak sih dengan apa yang disampaikan misalnya golongan darah B, ya. B. Apakah orangnya ceria? B. Iya yang B. Kemudian apa kemudian? Apakah orangnya tidak sensitif? Kita siapa ya? Iya. Yang nilai kita siapa? Kita siapa? Kemudian mungkin ya tadi sesuaikan aja apakah itu nggak sih ya? Apa itu nggak sih omongannya gitu? B itu biasanya orang itu happy namanya, senangnya ya pokoknya ceria ya, ceria. Terus bergairah, semangat, kelihatan. Tapi juga ada sesuatu yang mungkin perlu kita amati. Orang sensitif. Gitu lah. Gitu baras ya. Itu sudah kita, maksudnya itu sudah memang dari mana nggak bisa diubah. Yang bisa diubah apa nanti mindsetnya, otaknya. Kalau yang mengalir dalam dada itu nggak bisa diubah. Berarti kan seperti tulis nggak bakal bisa. Atau sebaliknya. Tapi nanti yang bisa diubah adalah pola pikir kita, otak kita, ya. Kemudian kalau dua golongan darah O, ya ini. Golongan darah itu orangnya energi. Ya. Energi, kemudian melakukan sesuatu biasanya tidak bisa berpikir. Ya. Usaha semuanya maju sih. Saya ada matematika. Siapa maju saya dulu bu? Nah, maju. Saya sudah 1 belakang 10. Salah kamu. Oh ya bu. Nah baru itu. Yang penting maju. Orangnya supel, gampang bergaul. Ya. Oh itu. Ya. Oh juga banyak satu. Kemudian apa lagi? Mulai dominasi sifat pemimpin. Dia itu pintar memimpin. Ya, itu berat. Jadi kalau misalnya dalam suatu kegiatan dijadikan leader itu pas, bisa mengontrol, bisa mengkoordinasi. Kemudian dia sudah apa lagi? Kayak apa ya? Kayak banyak apa? Nah itu nanti kepo. Kalau itu diantaranya orang sistematis. Memang melakukan sesuatu itu butuh perhatian dia, tapi lebih enak itu kalau dilalui sesuai dengan alurnya. Ya, sesuai dengan alur. Kemudian apa? Jadi menjaga sopan santunnya. Ya, kalem, santun, kan seperti itu. Seperti itu ada. Tapi juga sama dengan di baperan. Baperan ya. Nah, uniknya lagi golongan A itu, golongan darah maksudnya itu, kalau mengerjakan sesuai itu harus apa? Harus tuntas pas. Kalau belum tuntas dia nggak mau berhenti. Ya, nggak mau digang. Eksplosanya wis konsensus. Ya, jadi kalau bisa satu tahun ini. Berapa mencari duit? Sama penting apa? Ketika ini selesai. Ya nggak Ros? Itu dia anak-anak seperti itu. Kemudian satu lagi, AB. Waduh, kadang sekali orangnya satu doang ya. Dan AB ini adalah dualisme. Kenapa? Dia memiliki golongan darah mut-mutan mori. Itu bacaan ya. Bacaan itu kalau pas melakukan sesuatu yuk tenang nih. Ini orang yo. Kenapa bacaan itu orang kadang bosan?
kadang bosenan. Kadang bosenan. Terakhir itu kan pas komandan wis apa nggak yang lain. Nah, itu Bapak Ibu semoga sedikit sesuai dengan apa bagian panjang semua. Nanti ini bisa kita terapkan ke siswa dengan model pembelajaran kita ke mereka. Kalau kita nggak tahu tipe darah mereka, golongan darah mereka, ya apa ya? Bisa jadi kita itu menganggap semua itu flat, sama saja. Wah, kita ngomong terus ceramah sebenarnya begini. Itu kan Ismail. Excel apa berarti? Saya pernah dicoba ya bersama anak-anak kelas 7A. Kelas 7A. Ya. Karena maaf kemarin saya dengar dari Bapak. Saya ngasih orang kepada kamu pernah dengar itu masalah masa depan. Apa ya Pak? Buat masalah. Contohnya saya Muntas, adanya Hasan. Kalau Bapak itu berbeda di mana lagi? Ya kenapa? ABC, ya ABC. Kenapa? Ternyata bukan D, yaitu O. O itu hanya kreatif. Ini menengah. Menengah ya sebenarnya, tapi dia beda sama dengan satunya Hana. Hana itu apa kita? Hana itu I. Ya. Hana itu pelajaran kepemimpinan kata-kata. Dan saya dengan pelajaran ketika. Silakan anak-anak kita materi connection dulu, kita buka YouTube. Oke. Saya bilang buka materi YouTube, ya kan? Saya tinggal beberapa saat dia sudah buka yang lain. Kenapa? Dia sudah bosan. Tapi dia mau pelajari, karena dia bosan. Nah itu seperti itu. Sehingga model belajar kita insya Allah kita nanti bisa mapping, syukur-syukur mulai semester 2. Sehingga kita tahu, oh kalau ini kita pelajari dia, kalau ini dia nanti. Insya Allah kalau kita seperti itu, minat bakat kalian itu benar-benar tergali. Kalau soal ini kan, coba tanya isi minat bakatnya apa? Mereka juga bingung. Nah, tapi kalau kita tahu tipe golongan darah, insya Allah kita bisa lebih fokus dan bisa lebih apa ya, optimal lagi. Rasanya seperti itu. Jadi BPDB harus ada itu. Oke, kita masuk ke sini Bapak Ibu. Kemarin dari materi yang saya dapatkan dari Nomi Akademik, ya. Benar nggak itu bukan kucing? Kayaknya salah. Hah? Oh iya benar. Dari Nomi Akademik yang berpusat kalau di Indonesia itu ada di Kalimantan, ya, di Kutai Timur, Kutim, ya, di Kutai Timur. Nah, Nomi Akademik diambil dari Nomi itu adalah penemu orang Jepang, ya. Jadi penemu orang Jepang diambil mungkin adanya tapi saya kira nggak mudeng. Yang jelas itu Nomi itu adalah penggalan nama penemu dari pentingnya golongan darah untuk manusia seperti itu. Tapi bukan penemu golongan darahnya, nah beda ya. Beda. Kalau penemu golongan darahnya, nah ini adalah beliau untuk profil pemateri kemarin Bu Eva di Anti atau Eva Goda dari Kutim atau Kutai Timur nih, Kalimantan tadi. Nah dia adalah seorang wanita yang energi juga, baik Bu Rofi golongan darah D. Kemudian founder ABO Center Indonesia dan anggota ABO jenis Jepang. Jadi beliau risetnya itu nggak main-main, tapi langsung kemana? Ke Jepang. Ya, langsung ke narasumbernya sama. Ini saya skip aja langsung sedikit. Nah ini sertifikat beliau. Nah, yang sudah mempraktikkan salah satunya adalah timnas nasional Indonesia sepak bola. Jadi timnas itu memposisikan para pemain sepak bola itu sudah menggunakan salah satunya golongan darah. Di mana striker, di mana seorang sprinter ya ada ya, kiper, penyerang, back, itu ternyata dipengaruhi oleh golongan darah di sini. Ya. Jadi ternyata tidak sembarangan memposisikan seorang pemain sepak bola agar mungkin bisa berkompetisi di level
tapi juga mental dan ilmu lain seperti aspek keturunan saya dapat info dari dokter Jepang. Yang terakhir kalimat beliau, selain itu ada tes psikotes, medical check up, lalu penentuan pemain sesuai dengan sidik jari atau DNA. Selain itu kita juga memberikan mereka ISQ dari Pak Ari Ginanjar, ya, emosional apa itu? Question ya, spiritual question. Next. Ya. Seperti saya bilang tadi, ada seorang guru di Jepang, nah, tapi itu hanya berat aja ya. Muridnya itu ada apa itu ya? Bukan muridnya di sini. Ada gugur, kemudian ada ikan, ada gajah, kemudian ada monyet, burung, dan satu lagi itu. Nah, Afghanistan mengatakan setiap orang itu jenius, namun jika Anda menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, dia akan meyakini sepanjang hidupnya bahwa dia itu bodoh. Jadi kalau di sini kita melihat siswa yang paling berprestasi siapa? Untuk masalah manjat pohon adalah monyet. Dia bakal sukses menyambut itu, karena kaitannya hanya memanjat pohon. Tapi bagaimana gajah, ikan, dia bakal sukses karena kaitannya cuma satu. Gurunya monoton, maksudnya seperti itu. Gurunya monoton, tidak mempunyai kreativitas melihat kondisi murid. Nah, diharapkan dari image ini atau dari gambar ini, moga kita mulai mungkin mengenal siswa sehingga kita bisa mulai memodifikasi cara kita mengajar. Ya, ada siswa mungkin sering sama, ada mungkin siswa modelnya visual, ada kan? Ada siswa mungkin tipenya itu dua-duanya juga bisa. Nah, itu banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa kita gali. Nah, ternyata luar biasa yang diberikan Allah pada kita itu dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada sekitar 100 triliun sel balonnya, dan satu selnya ada satu DNA, dan satu DNA itu ada 3 miliar informasi. Ya, luar biasa sekali betapa sempurnanya Allah menciptakan kita dengan keagungannya sehingga satu DNA itu memiliki 3 miliar informasi. Jadi bermacam-macam, ya, bermacam-macam sudah juga dari kita lahir sampai nanti. Nah, ini penemu atau orang yang menemukan golongan darah, namanya Carl Landsteiner. Beliau adalah orang keturunan Austria dan Amerika. Ya. Awal lahirnya dibesarkan oleh orang tuanya seorang Yahudi. Tapi kemudian setelah pindah ke Amerika menjadi orang Katolik yang seperti itu. Nah, ini ditemukan sekitar 1900. Membaginya menjadi 4 golongan darah: O, A, D, dan A. Tapi dalam dunia kedokteran, beliau bukan dikenal sebagai orang yang menemukan golongan darah, tetapi apa? Seorang bapak transfusi darah. Kenapa? Karena dengan ditemukannya golongan darah ini, makanya berkembang bagaimana seseorang itu bisa menerima transfusi darah dengan aman ketika membutuhkan. Karena kalau tidak ditemukan golongan darah ini, ya nggak tahu ya, saya diberikan kepada golongan darah apa yang lain itu, jadi kita nggak yakin dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Next. Kemudian golongan sifat diri kita yang ada dalam saudara itu tidak dibenarkan oleh Yesus. Jadi misalnya kafir Yesus plus misalnya, kemudian ada yang kafir Yesus minus, itu nggak mengerti ternyata. Ya. Yang menentukan hanya secara umum aja golongan darah O, A, D, dan A. Yesus tidak mengarah pada sifat diri manusia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kata nomi akademik itu diambil dari ininya ya,
SD ya. Dari mana? Ini 5 menit. Ini sedikit aja. Besok kalau bisa kita share materi ini. Ya, untuk apa perpaduan golongan darah nanti kita nggak apa ya, nggak perlu tanya ke orang tua kita tanya, Pak, ini golongan darah Bapak, apa gitu? Nggak bakal mungkin. Tapi kita pikirkan adalah anak-anak kita. Ketika mungkin panjenengan ini, oh berarti kira-kira anak-anak kita beri, ya kita beri. Dan tentu kalau kita tahu lebih dini anak kita golongan darahnya, kita bisa memacunya atau memotivasinya lebih maksimal. Ya, itu anakku rodo, itu dia rodo kecilatan misalnya, itu lain apa? Mungkin gitu ya. Oh, anak ini nggak kalem. Oh, ini berarti kita bisa lebih seperti itu. Nah, ini distribusi dalam buku kita